Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kita masuk Abam episode 445. Dari wanita usia 24 tahun single, ya. Product development. Salam Pak Era, saya mau sharing dan bertanya. Saya wanita berusia 24 tahun dan akan menikah di bulan Juni ini dengan kekasih saya yang berusia 37 tahun. Ya, jadi bedanya sekitar 13 tahun. Kami berpacaran cukup singkat, yakni 6 bulan. Sejak awal pacaran kami memang berkomitmen untuk menikah. Sejak awal pacaran pun saya sudah tahu sepertinya ada yang janggal dengan dirinya. Saya mendapatkan sinyal-sinyal bahwa ada yang gak beres dengan dia. Ia mudah tersinggung, tidak pernah mengucap maaf, selalu merasa benar, ingin selalu dihargai dan dihormati, manipulatif, juga suka berbohong dari hal kecil hingga hal besar. Ia juga sering membesarkan masalah kecil dan menyepelekan masalah yang besar. Setiap kami sedang konflik, ia selalu menyalahkan saya dan masa lalu saya buruk. Ia selalu mengkaitkan segala masalah yang sedang terjadi. Ya. Padahal ia selalu mendengarkan khotbah dan renungan, bahkan teman-temannya menyebut dirinya anak Tuhan banget, si X-Mah gitu. Anak Tuhan banget. Tapi dia nggak pernah bisa menyikapi masalah pribadi, ya. Dia tidak pernah bisa menyikapi masalah pribadi. Dia nggak pernah bisa menyikapi masalah pribadi dia atau masalah kami berduaan dengan bijaksana. Bahkan tidak jarang ia mengucap kata-kata tidak pantas kepada saya, namun saya selalu berusaha untuk mengerti dan memposisikan diri saya sebagai dirinya yang sakit hati. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar semua yang akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Karena sesungguhnya saya ingin memberikan kasih sayang saya kepada pasangan saya karena saya mencintai Tuhan Yesus. Saya juga mau mendampingi pasangan saya sampai ia bisa berada di jalan yang benar. Saya tahu pasangan saya tidaklah sempurna. Saya juga ingin dia bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan kasih sayang dari pasangan yang tulus. No matter what happened with him before. Saya sedih ketika dia menyakiti dan melukai saya dengan sikap atau ucapannya. Tapi saya mau untuk tetap mengerti dan mendukung dia agar dia bisa menjadi lebih baik. Saya tidak berharap kepada dirinya, saya berharap melalui doa yang tak hentinya pada Tuhan. Apakah saya terlalu memaksakan kehendak pribadi saya untuk bisa mendampingi pasangan ini? Pasangan saya ini, saya harap jawaban dari Pak Eras. Ini kapan dikirim ya? Baru saya dapat sekarang ini. Ini masalah sudah mendesak. Kalau saya jadi kamu, aku tidak menikah dengan pria ini. 100% absolutely you are wrong. Kamu salah. Ini mengerikan. Walaupun dia disebut rohani, tetapi dengan sikap yang kamu kemukakan, jika benar demikian, tidak bisa diteruskan. Saya nasihatkan kepada saudara-saudara sekalian yang belum menikah, kalau punya pacar yang menemukan keanehan kejanggalan ini, jangan menunda untuk memutuskan. Jangan berpikir akan berubah pada waktu menikah. Hampir selalu yang saya temukan setelah menikah bukan tambah baik. Ya mungkin 1 di antara 100 ada atau 2 di antara 1000 ada. Tetapi yang seperti ini harus tegas tidak. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oke. Jadi saya membaca ini ada sedihnya. Saya rasanya terlambat menjawabnya. Tapi pertanyaan ini baru kami peroleh sekarang, ya, di awal bulan Juli. Sedih saya. Makanya saya sering berkata kepada staf saya, ayo cepat dijawab. Ayo kita tapping secepat-cepatnya supaya persoalan bisa dijawab sesegera mungkin. Tetapi masalahnya kadang-kadang uploadnya nanti di YouTube juga nunggu giliran, itu masalahnya. Tapi saya akan berusaha untuk menjawab secepat-cepatnya. Dari seorang ibu usia 43 tahun punya 3 anak, laki-laki SMA usia 18, perempuan dan lain sebagainya. Saya tidak mau sebutkan, nanti ketahuan identitasnya. Salam Pak Erastus, terima kasih berkenan membaca dan menjawab pertanyaan saya Pak. Kami mengenal Pak Erastus GSKI melalui keluarga Bapak ini, ya, GSKI Kebon Jeruk.
Terima kasih atas bimbingan Bapak melalui khotbah-khotbah Bapak di Truth ID. Sudah kami ikuti sebelum pandemik dan onset yang beberapa kali kami ikuti setelah pandemik. Kami juga belajar mengikuti doa puasa 40 hari dan 30 hari saat kami rindukan lagi diadakan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara praktis mendidik anak untuk mengikuti ibadat Truth ID. Terlebih anak saya yang kedua, lebih suka membaca novel-novel dan mendengarkan musik. Jujur saya dan suami agak kesulitan mengarahkan anak yang kedua. Dia lebih asik dengan dunianya yang online. Saya khawatir efek negatif dari sosmed, YouTube, TikTok, novel-novel online dan lain sebagainya. Karena sejak pandemik semua dilakukan via HP. Belajar, les bahasa Inggris, les keyboard, paduan suara, baca novel dan lain sebagainya. Membuat malas gerak baik kegiatan olahraga dan lain-lain yang perlu aktivitas fisik. Mohon saran pencerahannya, Pak. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak perempuan saya ini? Karena kami sadar punya tanggung jawab di hadapan Tuhan terkait anak-anak yang Tuhan berikan pada kami berdua. Supaya nantinya kami semua sekeluarga ada di LP3. Terima kasih Pak Erastus. Oke, anak yang kedua ini perempuan lulus SD ya usia belasan tahun ya, 11 tahun. Justru kakaknya yang usia 18 tahun kelihatannya tidak bermasalah seperti adiknya. Nasihat saya yang pertama, jangan memarahi dan mencoba memotong atau mengkat kesukaannya membaca novel. Ini nanti akan berakibat fatal. Tetapi bisa diarahkan untuk mengurangi, bukan menghabisi. Mengurangi. Orang tua harus lebih memberikan perhatian dan kasih sayang. Memberikan ekstra perhatian bagi anak ini. Ya. Ajak keluar, makan bersama, jalan-jalan dan seterusnya, tetapi tidak secara terang-terangan mengurangi aktivitasnya dengan media sosial. Kita mengarahkan dengan cara memberi kesibukan baru. Kesibukan baru itu adalah kebersamaan dengan orang tua. Itu yang pertama yang saya bisa berikan. Yang kedua, orang tua harus makin melekat dengan Tuhan. Ya, tetap ikut doa, puasa, mendengarkan khotbah. Buatlah atmosfer yang kuat di dalam rumah supaya anak-anak kita terbawa oleh atmosfer itu. Jadi secara tidak langsung kita mendesak anak-anak kita memikirkan perkara-perkara rohani. Jadi orang tua juga membuang semua kesibukan di media sosial. Ya, kalau orang tua tidak ingin anaknya tenggelam di media sosial, jangan orang tua sendiri tenggelam dengan media sosial. Hindari. Dengarkan khotbah, lagu rohani. Lalu ada saat di mana orang tua mengajak anak-anak berdoa. Oke, kamu baca novel, kamu punya kesibukan di media sosial. Tapi yuk berdoa dengan mama, papa. Dan jangan bertele-tele. Doa cukup 15-30 menit paling lama. 10-15 doa bersama itu cukup. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan nanti ditambahkan waktunya. Nah, lalu yang terakhir, jika mungkin ada mentor remaja, ya jangan orang tua, bisa mempengaruhi dia. Atau coba cari teman dia yang rohani dan ibu bisa mengarahkan teman yang rohani itu membawa dia kepada Tuhan. Ikut mempengaruhi dia. Kalau kita orang tua mempengaruhi anak kadang-kadang sulit, kalau teman sebaya dan setara usia bisa mempengaruhi. Kiranya Tuhan menolong ibu, menolong bapak, dan banyak keluarga yang mengalami masalah yang sama. Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut dari pria usia 63 tahun dari Yogyakarta. Salam Pak Pendeta Erastus. Pak, mohon solusinya. Saya sudah mulai tahun 2010 mengikut Tuhan Yesus. Tapi yang saya alami, saya merasa tidak bisa apa-apa. Saya sangat rindu sekali melayani Tuhan, tapi sering mengalami banyak hambatan. Saya dan istri sudah mengenal Tuhan,
Walaupun anak-anak belum. Anak-anak saya 4, 3 laki-laki dan perempuan. Sudah bercucu 6. Terkadang saya sampai menangis. Apakah memang saya tidak layak mengikut Yesus, mengikut Tuhan? Saya harus berbuat apa? Puasa pun saya mau. Tadi saya mengikuti di YouTube, saya tersentuh. Tak sengaja saya bisa menangis. Memang saya sudah bergereja di satu gereja, Pak Pendeta. Pendeta saya ini, ya, memang saya ditunjuk sebagai penginjil, tapi hati saya merasa kesepian. Apakah saya memang tidak patut terima jabatan tersebut? Berikan solusinya agar saya bisa berguna di sisa hidup saya. Elohim Shalom. Pak, saya belum menangkap masalah inti Bapak dari tulisan ini. Tetapi menurut saya, Bapak telah memiliki sebuah irama hidup kekristenan yang belum militan, belum radikal. Kalau kita belum militan, kita belum radikal dengan usia 63 tahun seusia saya ini, Bapak sulit mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Yang Bapak harus lakukan itu adalah langkah-langkah yang radikal. Langkah-langkah yang militan, artinya tegas seperti militer. Apa? Ikut doa pagi. Ya. Lalu mendengarkan khotbah-khotbah yang baik. Tentu saya arahkan mendengarkan Truth ID. Lalu yang ketiga, berani berjanji hidup suci, tak bercacat, tak bercela, dan minta Tuhan untuk bisa memenuhinya. 4, tinggalkan kesenangan dunia, jangan ada hobi lagi, kesenangan-kesenangan apapun. Memiliki prinsip, tidak ada lagi yang kita harapkan di bumi ini. Tidak ada lagi yang bisa menyenangkan, membahagiakan kita. Miliki prinsip ini, baru kita bisa militan. Ya, ingat tadi, hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela, janji sumpah kita, dan meninggalkan percintaan dunia. Tuhan akan menolong Bapak untuk bisa mengalami sebuah peningkatan. Moving to the next level, bergerak ke level yang lebih tinggi. Lakukan ini solusinya. Nanti Bapak akan bisa melihat perubahan diri, dan dengan perubahan diri ini Bapak akan bisa mengubah orang lain. Pelayanan dimulai dari diri kita, bukan di kegiatan organisasi. Ubah itu dulu. Kami mendampingi Bapak. Tuhan memberkati. Sekarang dari usia 51 tahun, pria, Sunter, Jakarta. Salam Pak, 2 tahun lalu saya mulai dengar khotbah-khotbah Bapak, ikut doa pagi, tidak pernah absen, doa puasa 5 hari, 40, 30, dan 3 hari. Dan 3 minggu ini ikut ibadah on-site. Saya hanya mau konfirmasi saja Pak, saya ini jadi seperti orang aneh. Saya ini jadi orang aneh enggak ya Pak? Karena kalau dengar banyak khotbah-khotbah pendeta lain, bahkan pendeta top dari Singapura, sekarang kok jadi nggak cocok. Lalu kalau di sosmed saya mau lihat ini itu seperti ada suara dalam hati yang melarang. Dengar lagu-lagu rohani yang umum juga kurang minat. Jadi dengarnya hanya khotbah-khotbah dan juga lagu-lagu Pak Eras. Ini saya ada dalam jalur yang benar apa tidak ya Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak ini pria usia 51 tahun di Sunter, Jakarta. Pak, bukan hanya Bapak, saya pun juga mengalami hal itu. Aku ini aneh enggak ya? Kok beda dengan pendeta lain? Makanya tidak jarang di sosmed saya diserang. Disesat-sesatkan, dianggap bidat. Lalu orang-orang yang mengalami seperti Bapak ini bukan 1-2. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan orang-orang yang mengatakan, kok saya seperti aneh, baik pria maupun wanita. Dan saya bersyukur kalau ini terjadi dalam hidup Bapak. Kenapa? Kita mau dipisahkan dari dunia. Saya kira Bapak pasti mendengar khotbah saya, bahwa kita ini memang harus dipisahkan dari dunia, dengan cara meninggalkan rutinitas, memiliki cara dan gaya hidup yang baru.
Saya harus menjawab dalam nama Tuhan Yesus, Bapak ada di track yang benar. Kita pecinta suara kebenaran berkemas-kemas. Apapun kata orang tentang kita, itu tidak menentukan nilai kita. Yang penting Tuhan yang menilai. Ketika Bapak mengalami revolusi iman, memahami kebenaran-kebenaran yang lebih inti, lebih tinggi, maka ketika mendengar khotbah-khotbah lain yang tidak setara, Bapak akan merasa itu bukan sesuatu yang Bapak butuhkan. Ya memang ada tingkatan khotbah itu. Ya, hanya ini yang saya bisa sampaikan dan akhirnya saya berkata, welcome to our world. Selamat datang di dunia kami. Dunia anak-anak Allah yang berkemas-kemas untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Oke, selamat berlayar bersama. Pertanyaan berikut dari wanita usia 60 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, saya seorang ibu, suami sudah meninggal 13 tahun. Punya anak ini. Dia dulu pernah ikut sama orang Islam Cianjur. Pernah minta jimat dan narkoba. Sekarang dirawat di rumah sakit kejiwaan. Doakan agar anak ini takut akan Tuhan dan minta ampun sama mama dan almarhum papanya. Anak ini keras kepala dan suka melawan orang tua. Saya tidak bisa merawatnya lagi. Saya sudah rawat dia tapi dia ancam saya dan memberontak pada saya. Apakah saya sebagai ibu salah membiarkan dia? Karena saya sudah sabar rawat dia bertahun-tahun. Jimat yang pernah dia minta dulu hilang gak tahu kemana. Apa karena jimat itu yang menyebabkan kejiwaannya terganggu Pak? Tolong doakan agar anak ini punya masa depan dan ada jalan keluar dari Tuhan. Saya berdoa minta ampun sama Tuhan dan saya bilang saya perlu Tuhan untuk masalah ini. Mohon doa, dukung doanya. Ibu anaknya berapa ya? Apakah hanya satu ini? Nah, saya hanya bisa menasihati atau menyarankan ibu, bertumbuhlah dalam kesucian hidup. Bertumbuhlah dalam takut akan Allah, bertumbuhlah dalam sikap menghormati Tuhan. Ikut bersama kami di Turut ID, doa dan puasa. Nah, Tuhan akan menggarap anak ini dengan caranya. Jangan melihat kemustahilan dari keadaan anak yang tidak mungkin jadi baik atau sulit jadi baik. Tapi lihatlah tangan Allah yang kuat, yang baginya tidak ada yang mustahil. Saran saya kepada ibu, pesan saya, bersiaplah kalau Tuhan memukul anak ini, sehingga anak ini dalam keadaan yang nanti mengalami kesulitan, entah kesehatan, entah ekonomi dan lain-lain. Dan melalui itu Tuhan membawa dia kembali kepada jalan Tuhan untuk keselamatan kekalnya. Ibu jangan memberhalakan masalah ini. Ibu serahkan dalam tangan Tuhan dan jangan selalu dipikirkan. Karena ibu memikirkannya juga tidak akan mengubah. Ibu memberhalakan masalah justru itu jadi masalah bagi ibu. Serahkan dalam tangan Tuhan, ibu sendiri dengan usia 60 tahun berkemas-kemas pulang ke surga bersama kami. Tunggu Tuhan campur tangan, ya. Minta hikmat apa yang ibu harus lakukan untuk anak ini. Kalau tinggal bersama dia mengancam dan lain-lain, ya lebih baik tidak. Tetapi tetap ibu harus menanti petunjuk Tuhan apa yang ibu harus lakukan untuk anak ini. Tuhan pasti memberi petunjuk, pasti memberi petunjuk. Amin. Pertanyaan ke-6 dari laki-laki usia 24 tahun, belum menikah, bekerja sebagai PNS bagian umum di satu tempat. Saya belum menunjukkan, takut nanti ketahuan identitasnya. Saya baca dulu ya. Salam Pak, saya cukup sering mendengarkan khotbah Bapak dan Abam yang membuat saya fokus ke langit baru, bumi baru. Akhir-akhir ini saya juga sudah berambisi seperti dulu. Maksud saya sudah tidak berambisi seperti dulu. Baik dalam pekerjaan, kuliah, pelayanan, dan kegiatan sehari-hari. Karena saya orangnya perfeksionis. Maunya sempurna itu ya. Saya mau bertanya Pak, saya memiliki atasan yang pekerja keras tinggi. Beliau bisa kerja dari pagi sampai tengah malam. Padahal
di PNS bagian urusan umum seharusnya ada di bidang surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga. Saya sering menolak ikut kerja yang melebihi jam kerja bersama atasan saya. Apalagi seringkali kegiatan lembur itu untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di kantor. Di kantor lapas saya. Dia di lapas ya, lembaga pemasyarakatan. Seringkali kegiatan lembur itu untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di kantor lapas saya. Namun saya teringat Efesus 6 ayat 5 dan 1 Petrus 2:18 tentang mentaati Tuhan di dunia sebengis apapun. Akhir-akhir ini saya sudah mulai aktif melayani di suatu gereja dan ikut membantu usaha keluarga saya. Karena itu saya sering pulang kantor tepat jam pulang kerja ya jam 3 sore. Banyak yang memandang saya malas atau kurang integritas dalam bekerja karena pulang tepat waktu terus. Padahal saya yang masuk tepat waktu terus. Bahkan saat dulu kantor masih work from home yang cenderung membuat pegawai lain malas, datang telat termasuk atasan saya ini. Mohon arahannya Pak untuk menghadapi atasan ini. Terima kasih. Yang kamu lakukan adalah tarik ulur. Jadi ada saat di mana kamu ikut malam sampai malam hari. Ada saatnya kau bilang saya harus pulang buru-buru karena ada pelayanan atau pekerjaan rumah. Tarik ulur. Jangan sama sekali Anda tidak ikut lembur. Ikutlah. Dengan senang dan sukacita lakukan itu demi karir dan tanggung jawabmu di pekerjaan. Jadi bukan menolak sama sekali atau nurut, tarik ulur. Roh Kudus akan memimpinmu, memberi hikmat. Dan dengan bekerja di tempat ini, berjuanglah untuk jadi berkat. Jadi ini akan membuat kamu bersemangat ketika kamu mau menggarami mereka. Ya, pada waktu lembur, pada waktu bekerja bersama, kamu bisa mengimpartasi, menularkan spirit yang baik, menunjukkan bagaimana kehidupan anak Allah itu. Dan Tuhan pasti akan memberi peluang-peluang di mana kamu bisa bersaksi atau menjadi saksi di tengah-tengah teman kerjamu itu. Selamat berjuang. Yang ketujuh dari wanita. Salom, saya memiliki pergumulan. Anak saya umurnya sudah 40 tahun. Tapi belum mendapat pendamping hidup. Sedangkan ayahnya sudah tidak ada atau almarhum. Dan saya sudah umur 77 tahun. Pak Pendeta mohon dukungan doa karena anak saya ini kalau ada yang mendekati meminta dia selalu menolak. Mohon Pak, siapa tahu kuasa-kuasa gelap akar-akar pahit ya masih ada dalam hidup anak ini mungkin. Yang pertama, ibu jangan ngotot anak harus menikah. Pernikahan bisa membuat anak ibu lebih sengsara dan ikut menyengsarakan ibu. Menikah bukan satu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi. Tetapi kewajiban mutlak atau perlombaan yang wajib adalah menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi entah dia menikah atau tidak, yang penting jadi anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi bicara mengenai jodoh ke anak. Justru ibu yang harus berkata kepada anak, nak doa kalaupun tidak menikah ya tidak apa-apa. Yang penting di dalam rencana dan kehendak Allah. Jangan memaksakan anak itu menikah. Ajak anak Anda ini berdoa untuk menemukan rencana Allah menikah atau tidak. Kalau menikah dengan siapa? Jika Allah mengendaki menikah, biar usia sudah 40 tahun lebih, pasti menemukan teman hidupnya. Serahkan dalam tangan Tuhan dan percaya Allah bisa membuka jalan. Puji Tuhan. Dari satu wanita, berikut ini dari Jawa, Klaten. Salam Bapak, saya ingin bertanya pada Pak Eras. Pada waktu ada perjamuan kudus di tempat saya, ibadah roti dan anggur udah dituang dalam gelas kecil. Didoakan sama Bapak Gembala lalu dibagikan oleh pelayan. Nah setelah usai perjamuan kudus itu banyak anggur dan roti yang sisa. Nah dari sisa anggur roti itu diminum lagi oleh pelayan-pelayan perjamuan kudus itu sampai habis. Nah yang saya tanyakan apakah boleh Pak itu dilakukan? Karena kejadian itu pasti ada tiap diadakan perjamuan. Terima kasih Bapak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Enggak masalah.
Ini tidak masalah sama sekali ya. Daripada dibuang lebih baik dimakan. Apalagi roti anggurnya sudah didoakan. Perlu saudara ketahui bahwa perjamuan kudus dulu zaman Yesus itu makan benaran. Karena tidak pakai nasi, bulgur atau jagung, roti gandum. Itu makan sampai kenyang benar. Jadi apalagi hosti dan anggur yang kecil, enggak masalah. Oke. Dari pria usia 42 tahun menikah wira swasta, ya tinggal di Medan. Salam sehat Pak, saya dengan istri sudah menikah selama 12 tahun. Istri saya sekarang berumur 34 tahun dan belum punya anak. Jadi usianya beda ya, beda berapa ini? 8 tahun. Mencoba untuk bayi tabung. Setelah menjalani proses ternyata sperma saya tidak bagus dan harus minum obat dalam 1 bulan. Pertanyaan saya Pak, kalau nanti ternyata sperma saya tidak bagus juga Pak, apa bisa memakai donor sperma lain? Ya namanya donor sperma ya. Karena istri sangat ingin punya anak, karena memang itu kerinduan istri Pak. Di usia 22 tahun pada saat itu istri saya menikah dengan saya Pak, dia berharap cepat dapat anak. Di awal-awal pernikahan kami dan dalam perjalanannya kami juga sudah berusaha. Yang paling menghambat yaitu ketika istri saya diagnosis kanker tiroid. Jadi kami harus fokus pengobatan kanker itu Pak. Saya sudah ikuti YouTube Bapak dari tahun 2015, ya ikuti YouTube Pak Eras. Dan saya juga sudah pernah bertemu Bapak di MAG kira-kira 2016. Tapi mungkin Pak Eras lupa. Waktu itu kalau tidak salah hari Sabtu doa malam. Itu pertama saya ke MAG. Setelah turun dari mimbar, Bapak saya hampiri dan kita ngobrol singkat. Saya sengaja menunjukkan KTP saya untuk menunjukkan berdomisili di Medan. Pada saat itu saya juga menyampaikan kepada Bapak, saya banyak memperoleh kebenaran dari khotbah-khotbah dan buku-buku Bapak. Dan saya juga pernah meminta Bapak menandatangani buku yang Bapak tulis. Tapi pada saat itu saya tidak bisa langsung ketemu Bapak, harus melalui panitia. Istri saya juga acap kali mendengar YouTube Bapak. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana saran Bapak juga mengenai kalau seandainya kami angkat anak. Terima kasih. Yang pertama, coba minum obat dalam 1 bulan ini ya. Jangan berandai-andai bagaimana kalau walaupun minum obat ternyata spermanya tidak pernah matang misalnya. Jangan berandai-andai begitu. Percaya tidak minum obat pun sperma Anda bisa diubahkan Tuhan jadi baik, berkualitas, matang, begitu. Anda ini negatif, enggak boleh begini. Percaya tidak ada sesuatu yang mustahil. Dengan membaca ini saya akan 1 kali berdoa untuk sperma bapak-bapak supaya jadi matang ya. Jika Tuhan menghendaki, ya ingatkan saya ya. Untuk itu nanti staf saya di sini ingetin saya. Nah, mengenai donor sperma ini 100% salah. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, mengenai mengambil anak angkat, ini bisa, tetapi harus ditanyakan ke Tuhan. Adalah baik kalau anak angkat itu dari keluarga dekat yang memang bisa memberikan anaknya. Atau yang sama sekali tidak mengenal orang tuanya dari bayi, lalu bisa secara private, confidential, anak itu tidak tahu bahwa ini bukan bapak kandungnya atau ibu kandungnya. Terima menjadi bapak ibu kandung. Kalau suatu hari harus dibuka, tidak salah. Tidak dibuka pun tidak masalah. Yang penting terjalin hubungan ayah dan anak secara benar. Jadi donor sperma salah, tidak boleh. Jangan ragu-ragu, jangan takut sperma Anda bisa diubah Tuhan. Memakai obat lewat terapi medis, bagus. Dengan doa juga percaya, bagus. Saya jadi ingat-ingat Anda yang pernah berfoto dengan saya, jika saya tidak lupa ingat Anda dari Medan ya. Kalau suatu hari kita ketemu, Anda bisa mengingatkannya. Lalu saya mau beritahu kepada Anda, kasih tahu istrimu, kata Pak Eras, punya anak itu bukan mutlak kewajiban. Punya anak kandung, bisa ngurus anak orang. Oke?
Saya kira itu saja. Jangan memaksakan diri harus punya anak kandung. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.